Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ada apa? Begini, Bu, saya kan jadi di guru penggerak, saya kan sudah menyelesaikan modul 1. Nah, di situ di modul 1.4 saya harus ini melakukan aksi nyata untuk mendiseminasikan materi budaya positif kepada rekan-rekan guru semua di sekolah. Jadi apa yang ingin Ibu lakukan? Itu rencananya kan bukan saya mau mendiseminasikan. Jadi saya minta izin Ibu dulu untuk mengambil waktu dan kapan bisa kita ambil waktunya. Saya izinkan. Jadi waktunya lebih baik di hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu nanti setelah selesai istirahat pertama boleh Ibu lakukan dalam kelas. Ya, Bu. Jadi kan di situ nanti kan saya kan akan mendiseminasi dengan rekan-rekan guru. Berarti setelah istirahat nanti anak-anak itu bagaimana, Bu? Anak-anak nanti guru yang tidak ada tugas itu nanti digantikan oleh guru yang honorer. Tapi begini, Bu, masalahnya kami saya harus mendiseminasikan paling kurang itu 8-10 orang peserta. Jadi kalau misalnya anak-anak tetap belajar dan kan ada mungkin berapa orang yang masuk kelas, otomatis tidak cukup, Bu. Itu bagaimana? Oh, jadi pas kali kalau hari Sabtu ini kita ada KKG mini, kan kebiasaannya anak-anak pulang. Jadi pas di KKG mini itu, jadi kita tidak melaksanakan itu, jadi Ibu sekalian aja masuk ke dalam materi Ibu. Jadi semua guru bisa ikut serta. Oh ya, berarti hari Sabtu ini kita ambil kesempatan di kegiatan KKG mini, Bu, ya? Iya, sekalian langsung nanti Ibu melakukan kegiatan Ibu. Oh iya, baik, Bu. Ibu sebagai pemateri, jadi kan anak-anak bisa pulang kalau di hari KKG mini. Iya, nanti bisa kita sampaikan di grup sekolah, di grup kelas, sama wali murid agar menjemput lebih cepat, Bu, ya? Iya, boleh, Bu. Boleh. Jadi Bu, kita ambil waktunya di hari Sabtu. Berarti nanti di kegiatan KKG mini, Bu, ya? Baiklah, nanti saya koordinasikan dengan teman-teman. Jadi hari Sabtu yang jadwal KKG kita ubah ke diseminasi budaya positif tersebut, Bu, ya? Iya. Saya tetap sebagai pematerinya. Tapi Bu, di hari Sabtu depan ini saya kan tidak ada lagi di sekolah karena sudah mengambil cuti untuk berangkat umrah. Iya, Bu. Jadi masalah karena tidak ada kepala sekolah, berarti saya sudah mempercayai Ibu nanti dan kawan-kawan silakan bekerja di dalam kelas. Boleh. Berarti nanti Ibu tidak hadir, Bu, ya? Iya, saya tidak bisa hadir karena sedang umrah, karena hari Jumat saya akan berangkat umrah. Oh iya. Baik, Ibu, berarti terima kasih izinnya, Bu, ya. Jadi semoga nanti Ibu pun berangkat umrah dengan sehat, Bu, ya, sampai selesai. Ya, ibadahnya selesai, semoga lancar ibadahnya, Bu, ya. Jadi Ibu, kalau begitu saya pun izin dulu karena sebentar lagi saya punya jam masuk kelas, Bu. Iya, Bu, silakan. Ya, berarti fix di hari Sabtu, Bu, ya. Iya. Oke, terima kasih, Bu, ya. Yang semangat, Bu, biar saya tidak Ya. ada. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang masih diberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya sehingga kita sudah dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Khairunisa, calon guru penggerak angkatan 11. Dan selanjutnya selawat beriring salam, mari sama-sama kita hidangkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 9 Sawang, yang saya hormati seluruh rekan sejawat yang hadir pada acara diseminasi budaya positif ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Khairun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah kita tercinta ini, yaitu SD Negeri 9 Sawang. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau kita menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga syafaat beliau bisa kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Berkat dukungan dan partisipasi Bapak Ibu, saya dapat melakukan diseminasi tentang budaya positif yang ada pada modul 1.4 guru penggerak. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan dengan kegiatan kita ke materinya, sebelumnya saya akan mengadakan ice breaking, ya. Nah jadi nanti ice breakingnya bisa Bapak Ibu praktikkan nanti di kelas masing-masing. Jadi cluenya itu adalah nama-nama benda, ya, nama-nama benda. Jadi ini ada pulpen. Nah, pulpen itu 2.000. Kunci, ada kunci ya, kunci 2.000. Bagaimana dengan papan tulis? Berapa? 4.000. 6.000. Ya. 4.000, 6.000. Kita bungkus ya. Jadi jawabannya kunci 2.000. Kunci 2.000, pulpen 2.000, berarti ada 2 suku kata, maka papan tulis adalah 4.000 ya, 4 suku kata. Nah, oke. Udah ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke materi kita, yaitu tentang budaya positif. Nah sebelumnya kita sepakati dulu ya, bahwa nanti dalam kegiatan kita di sini kita saling menghargai dan menjadi pendengar yang baik, sekaligus memberi pendapat juga, tidak hanya mendengar kemudian mengikuti semua kesepakatan kita. Sepakat Pak Ibu ya? Sepakat dengan kesepakatan kita ada yang mau tambahkan lagi? Nggak ada. Oke ya, kita bungkus ya. Nah baiklah, jadi kita lanjutkan ke materi kita adalah jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah usaha untuk menuntun segala kodrat atau kekuatan yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk itu, guru di sini adalah berfungsi sebagai penuntun. Artinya guru menuntun, tidak menuntut. Nah, jadi guru menuntut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Tut Uri Handayani, Ing Ngarso Sungtolodo, dan juga Ing Madia Mangunkarsa. Nah, kita sebagai guru menjalankan peran seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari filosofi tersebut muncullah nilai-nilai. Di sinilah nilai guru sebagai guru penggerak. Nah, di sini sebagai guru kita diharapkan ke depannya bisa mandiri, ya, reflektif. Artinya kita merefleksikan diri dengan pembelajaran kita selama ini. Kita bisa berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas kita, serta kolaboratif. Nah, kolaboratif jelas Bapak Ibu ya, kita seperti yang biasa kita lakukan itu bekerja sama. Jadi kita saling berdiskusi
bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan perbaikan untuk pendidikan kita. Selanjutnya yang paling penting poinnya adalah di sini seorang guru itu harus bisa berpihak kepada murid. Artinya seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu menuntun, bukan menuntut. Jadi kita berpihak pada murid. Sebagaimana dulu sering kita mendengar bahwa ikutilah dunia anak. Maka untuk memahami anak maka ikutilah dunia anak. Nah, itu dia. Kemudian peran di sini agar dapat mewujudkan itu guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian seorang guru penggerak diharapkan dapat menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi orang lain, serta dapat menjalani kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini intinya guru hendaknya dapat menuntun dan menumbuh kembangkan anak sesuai kodratnya agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada dirinya. Sebagaimana yang juga pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya, murid-murid kita adalah anak-anak kita. Jadi kita didik sesuai kodrat zaman yang sedang dilalui sekarang. Di mana kreatif dan inovatif itu sangat dibutuhkan. Kemudian visi guru penggerak seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa visi saya di sinilah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak dan mandiri. Jadi di sini kita lanjutkan tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif. Ya, apa itu? Kalau dikatakan tadi dari awal saya menyampaikan budaya positif, kira-kira apa ya budaya positif? Akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia. Oke, ada lagi? Belajar dengan tekun. Ya, jadi budaya positif sebenarnya Bapak Ibu kan sudah kita jalani ya setiap harinya di pembiasaan pagi yang merupakan salah satu perwujudan budaya positif yang ada di sekolah. Penanaman karakter yang kita lakukan di pembiasaan pagi. Nah, di sini pada modul 1.4 ini ada dijelaskan lagi budaya positif, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, apa poin-poinnya? Jadi Bapak Ibu, ya, ini seperti ini adalah gambaran paradigma kita sebelumnya, cara pandang ya. Kalau sebelumnya berdasarkan stimulus respon, cara pandang kita berdasarkan stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu yang bisa kita lakukan ya pada anak-anak kita. Mereka harus bisa seperti yang kita mau. Nah, kemudian perilaku buruk sering kita lihat sebagai suatu kesalahan. Ya, di paradigma yang lama itu, kemudian orang lain bisa mengontrol saya atau mengontrol orang, maksudnya saat orang lain bisa mengontrol orang lainnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, artinya berarti seseorang yang berkuasa bisa mengontrol orang lain yang lemah. Begitu ya intinya ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau paradigma lama ya. Kemudian model berpikir ada menang, ada kalah. Sedangkan sekarang di teori kontrol, sekarang sedang digalakkan teori kontrol atau ada pilihan. Artinya di sini anak-anak kita beri pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain karena cara pandang kita pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan anak didik kita, pasti mereka juga punya keinginan atau harapan tersendiri. Bukan berarti kita harus memaksakan, seorang guru harus memaksakan kepada anaknya
ada kepada anak didiknya bahwa dia harus pintar, dia harus bisa matematika, dia harus bisa sesuai yang diinginkan guru. Misalnya dia harus membuat laporan seperti yang diharapkan guru, padahal tidak. Mereka kan sebagaimana kita tahu bahwa mereka mempunyai potensi, membawa potensi masing-masing. Misalkan di kelas 5, 16 orang anak. Peserta didik itu pasti 16, minimal itu 16 karakter yang berbeda ada di kelas 5 itu. Nah, jadi mereka membawa kodratnya masing-masing. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, mungkin sebelumnya ketika anak salah, anak melakukan pelanggaran, kita menyalahkan anak, memberi hukuman. Ketika ada anak-anak yang protes, kita tidak terima. Padahal di sini tentunya dengan ada protes kita harus mendengar apa maksudnya mereka memprotes. Itu juga berlaku dengan kita dalam keluarga ya Bapak Ibu ya. Sering juga mungkin kadang-kadang ketika anak kita mengadu, ketika kita sampaikan kepada anak kita, mereka protes. Padahal sekarang yang dituntutlah kita mendengar mereka apa yang mereka inginkan. Kemudian ada lagi bahwa setiap orang bisa mengontrol diri sendiri. Artinya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya dengan adanya kolaborasi, dengan adanya diskusi, tentu permasalahan-permasalahan akan selesai dengan solusi-solusi yang baik. Kemudian di sini berpikir menang-menang, tidak ada menang kalah. Jadi anak-anak itu bebas mengungkapkan apa yang diinginkan. Guru di sini menuntun atau mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau bertanya, Pak Ibu? Mungkin ada mau menanggapi? Pas ya? Pas ya? Oke, kita lanjut ah. Nah, materi yang pertama disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif lebih mengarah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, jadi di sini dalam penerapan disiplin positif itu berhubungan dengan penerapan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, hal kedua yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi itu kan berasal dari internal, dari dirinya sendiri maupun secara eksternal. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang 2 poin ini, dua perilaku ini merupakan menurut Bapak Ibu perilaku eksternal atau internal. Ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang dua tadi itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Iya Bapak. Jadi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman berarti kan berasal karena memang untuk menghindari hubungan dengan orang lain, itu secara eksternal. Namun yang diharapkan di sini adalah adanya motivasi internal dari si peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Jadi ketika kita menanamkan budaya positif itu, hendaknya anak itu terdorong dari dirinya sendiri untuk berbuat baik. Nah, selanjutnya yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, dari motivasi eksternal dan internal tadi tentunya berhubungan juga dengan kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana kita ketahui, ya, segala hal yang dilakukan tentunya ada hal yang ingin dicapai. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, jadi di sini ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi menurut Bapak Ibu apa saja itu? Ya, jadi yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, dari berdasarkan kebutuhan dasar ini, jadi anak itu atau manusia, seorang individu itu akan melakukan hal-hal apapun yang akan memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin kita sering Bapak Ibu ya lihat kan anak-anak mungkin di kelas. Nah, kan di kelas itu mereka sering mengganggu yang laki-laki, mengganggu kawan yang perempuan, sampai kawan yang menangis, ya kan? Nah, itu sebenarnya pemenuhan kebutuhan dasar dari anak tersebut. Nah, jadi dia mengganggu, tentunya dia ada kadang dia memenuhi kebutuhan kesenangan dia. Bisa juga dengan dia menunjukkan bahwa aku loh yang paling hebat, yaitu sebagai penguasaan. Nah, itu dia. Jadi hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran yang selama ini kita anggap kenakalan anak, ya kan, anak bandel dan sebagainya itu sering kita klaim dia itu anak bandel gitu ya. Kita kadang-kadang malah salah ya memberi hukuman. Nah, jadi bahkan ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin kita guru itu lebih cenderung menghakimi si anak tersebut. Jadi Bapak Ibu sebenarnya dalam penjelasan di sini, menurut pemahaman di sini bahwa anak-anak itu, seorang individu itu melakukan pelanggaran itu karena memang ada kebutuhan dasar dari dirinya sendiri itu yang ingin dipenuhi. Nah, jadi mungkin selama ini ya kita cenderung lebih ke arah yang menganggap anak itu berbuat salah, ya. Apalagi seperti tadi ada anak yang suka mengganggu, langsung kita tegur, kita marahi, ya Bapak Ibu. Saya sendiri seperti itu sebenarnya, ya, padahal itu adalah sebuah hal untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, jadi di sini nanti kita akan pelajari bagaimana cara sebenarnya menghadapi anak yang seperti itu. Apakah harus kita marahi atau bagaimana? Jadi di sini nanti ada posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Nah selanjutnya, yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, mungkin kita dari dulu sudah membuat ya, Bapak Ibu ya, kita sudah membuat. Ini hal sebenarnya yang kita lakukan, mungkin bahasanya yang berbeda dan pelaksanaannya mungkin agak sedikit berbeda. Saya pun ini merupakan ketika membaca ini, saya melihat ternyata seperti itu. Sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja mungkin penggunaan bahasanya itu yang belum mengarah kepada keyakinan kelas, ya Bu ya. Jadi begini, kita kan sudah membuat kesepakatan. Biasanya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, pertanyaannya, apakah sama kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, itu dia pertanyaannya kan. Apakah sama? Nah, menurut Bapak Ibu sama atau tidak? Ya, silakan Bu Yuni, bagaimana kesepakatan kelas menurut Bapak Ibu Yuni? Ya, silakan.
Iya, benar Bu Yuni. Jadi kalau sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas ya, kita sudah ada kesepakatan kelas. Nah, pada seperti kata Bu Yuni tadi bahwa kesepakatan kelas itu dibuat menghindari kata negatif ya, menghindari kata negatif seperti tidak gitu kan, jangan, misalnya tidak boleh terlambat. Tetapi kita ganti dengan kalimat datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas itu kita sebenarnya harus kenapa sekarang dikatakan keyakinan kelas bukan lagi kesepakatan kelas. Nah, jadi intinya di sini sebenarnya ya, kita perhatikan dulu ini slide berikutnya ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu kan berisi aturan-aturan, ya kan? Berisi aturan-aturan yang memang akan untuk dipatuhi sebenarnya, untuk dilakukan secara bersama. Berarti diyakini secara bersama bahwa bahwa kita harus menjalani. Nah, dibuat keyakinan berarti berasal dari hati nurani. Memang keputusannya itu dari dia sendiri, dari hatinya sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada bahwa itu yang dibuat oleh guru. Ini di sini guru membuat dengan siswanya. Nah, jadi kan misal kita selama ini kan dalam dalam membuat kesepakatan itu pasti ada sanksinya Bu ya. Sanksinya Bu ya. Kemudian ada reward, ada punishment gitu ya. Ada reward, ada penghargaannya, ada sanksinya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, sanksi dan penghargaan itu sangat berpengaruh tidak baik terhadap perkembangan karakter anak didik kita sebenarnya. Nah, sekarang coba Ibu perhatikan slide-nya. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ya, kita sering ya Bu ya. Nanti kalau misalnya di rumah saja kita buat. Nanti kalau misalnya adik dapat ranking, mama belikan sepeda baru misalkan, ya kan? Nanti kalau misalnya adik bisa ponten 100, mama kasih hadiah begitu kan? Atau ibu gurunya, nah siapa yang cepat siap boleh pulang. Siapa yang tugasnya benar semua, ibu kasih nilai bagus, ibu kasih hadiah. Dan kan kita sering ya, kita merasa itu adalah untuk memotivasi. Nah, sebenarnya itu berdampak tidak baik juga kepada anak. Nah, karena motivasi yang seperti itu kan motivasi yang datang dari luar. Walaupun sebenarnya kalau dari segi dari segi yang lain, psikologis yang lain, ada tuh saya pernah melakukan tes Tiffin kepada anak saya. Jadi dia itu tergolong anak yang sensing namanya. Sensing itu dia itu bagaimana ya? Dia itu lebih termotivasi dari luar. Sensing extrovert lagi. Jadi dia akan termotivasi dengan iming-iming hadiah. Nah, anak seperti itu dia akan termotivasi dengan iming-iming hadiah. Kadang-kadang memang jadi ketika kita belajar parenting juga, jadi sebagai orang tua kita bingung juga Bu ya. Nah, jadi anak saya itu katanya dari hasil Stephen itu dikatakan dia tergolong anak yang sensing, memiliki watak sebagai sensing gitu. Artinya dia sensing itu lebih ke bagaimana ya? Saya bilang, saya lupa juga itu apa pengertian. Yang jelas anak itu dia akan terdorong melakukan sesuatu itu memang pengaruh dari orang lain, termasuk dengan kita beri hadiah. Nah, disarankan oleh ahlinya itu anak ini dimotivasi dengan hadiah-hadiah, dijanjikan dengan hadiah-hadiah. Memang chemistry-nya dia itu harta benda gitu, hadiah gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya menurut ilmu di sini, menurut pemahaman di sini itu merupakan hal yang tidak baik ya, yang kurang baik kita lakukan. Karena apa? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu
untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, sehingga dorongannya adalah dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh tahun 1993 itu bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi ketergantungan itu kan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan yang menghukum. Seperti apa itu penghargaan yang menghukum? Itu penghargaan yang menghukum artinya gini, kita kan kita dari dulu, dari kita kecil sekolah, siapa yang dapat ranking itu dapat hadiah, kan, dapat piala, dapat hadiah, buku tulis dan sebagainya, dituliskan ranking 1. Sebenarnya itulah sebuah penghargaan yang menghukum. Artinya dia akan terpaku di penghargaan tersebut. Bahkan bisa jadi penghargaan tersebut menciptakan atau mencetak sifat sombong pada pribadi anak, bahwa dia lebih hebat, gitu kan, dan mencetak rasa minder pada anak yang tidak berhasil mengejar peringkat itu. Nah, jadi penghargaan tersebut dapat menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, seperti tadi, siapa yang cepat siap, ibu kasih cepat pulang. Nah, jadi di sini otomatis anak-anak akan mengerjakan tugas. Jadi gurunya nanti pas waktu pulang tidak periksa lagi. Begitu yang siap dikumpulkan, anak boleh pulang. Setelah anak pulang baru kita ketahui, baru kita tahu bahwa ternyata tugasnya salah, kurang benar, ya kan. Nah, jadi kemudian penghargaan itu tidak efektif. Yaitu tidak efektif karena memang tidak selamanya penghargaan itu dapat memotivasi anak. Memotivasi secara eksternal, bukan secara internal, sehingga anak tidak tertanam pada dirinya sendiri untuk berprestasi atau untuk menjadi lebih baik, memang karena kebutuhan dia sendiri. Kemudian penghargaan itu juga dapat merusak hubungan. Hubungan seperti apa yang dimaksud sini dapat merusak? Itu yaitu kadang-kadang ada yang merasa begini, itu kan anak kesayangan ibu, jadi dia diberi ranking atau dia dikasih cepat pulang atau dikasih konten 100, dikasih bintang 5 dan sebagainya, karena mungkin dia itu keponakannya ibu dan segala macam. Nah, jadi disinilah penghargaan yang merusak hubungan. Nah, Bapak Ibu, jadi tidak selamanya penghargaan itu baik, ya. Kalau selama ini saya sendiri seperti itu juga, bahwa di rumah saja kita terhadap anak selalu memberi penghargaan, beri hadiah, iming-iming hadiah dan segala macam. Ternyata menurut di sini adalah kurang efektif, ya. Nah, kemudian dalam sebelumnya ketika kita membuat kesepakatan atau peraturan itu pasti ada hukuman. Nah, untuk sekarang itu yang diharapkan bukan hukuman yang anak-anak tahu. Kenapa? Jadi kan mereka harus tahu konsekuensinya. Nah, kalau misalnya dia dorongan dari luar, dari secara eksternal, motivasi secara eksternal itu, jadi yang dia pikirkan dia nanti ada berhubungan dengan orang lain. Jadi takutlah nanti ibu itu marah kalau kita salah. Nah, kalau kita terlambat nanti dihukum sama ibu wali kelas. Kalau ini, kalau itu, pokoknya dia yang terpikirkan akan dihukum, maka dia termotivasi untuk datang cepat ke sekolah, untuk mematuhi aturan dan sebagainya. Nah, tetapi yang diharapkan di sini adalah anak tahu konsekuensi apa yang akan dia alami jika mereka itu melakukan kesalahan. Nah, itu dia. Jadi konsekuensinya apa? Nah, misalkan kalau hukuman itu kan biasanya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya mana menyakitkan? Misalkan anak telat sekolah, kita suruh berdiri depan kelas. Tentu selain dia tubuhnya lelah dan dia tentu akan membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati, malu dengan teman-temannya. Nah, sehingga anak merasa sebenarnya kalau karena hukuman itu anak merasa terpaksa mengikuti aturan. Sedangkan kalau yang dia ketahui konsekuensi, tentunya dia tahu konsekuensi apa ketika dia melakukan kesalahan itu.
oh jika saya terlambat apa yang nanti terjadi. Jadi kalau saya terlambat tentunya saya tidak bisa masuk kelas tepat waktu, atau saya akan mengganggu orang lain ketika saya masuk di jam pelajaran sudah dimulai, tentu akan mengganggu yang lain. Nah, dari situ dengan dia merasa bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain, tentu dia akan berbuat, akan menjaga kedisiplinan dirinya, akan berusaha datang cepat ke sekolah. Nah, itulah sebuah konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah yang dinamakan bahwa itu kesadaran itu datang dari yang berdasarkan yang ia yakini. Nah, ia tahu bahwa tanggung jawab itu, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, datang ke sekolah tepat waktu dan segalanya. Itu karena memang dia memahami bahwa dia memiliki tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini atau sekolah, sebenarnya di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Apa saja kebijakan-kebijakan universal tersebut? Sebenarnya kebijakan universal itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Itu adalah pernyataan universal yang kebajikan universal namanya disebut di sini. Nah, dalam menyusun keyakinan kelas, sebaiknya kita membuat bahasa-bahasa yang mengandung kebajikan universal, singkat, padat, mudah dipahami dan mudah diingat oleh anak. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, ini apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan sering jadi peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kita kan dulunya sering membuat peraturan. Nah, atau kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, apa yang ada dalam kesepakatan kelas Bapak Ibu? Kalau boleh saya tahu. Hadir ke sekolah, kita masuk kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini kan tentunya yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, gitu kan? Artinya harus hadir gitu kan? Sebuah aturan yang harus dipatuhi bahwa 15 menit sebelum pembelajaran dimulai harus hadir ke sekolah. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Nah, pada keyakinan kelas apa yang kita tuliskan? Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang kita tuliskan? Tepat waktu. Oh iya, tepat waktu. Nah, oke ya. Sekarang kita cek. Nah, ini ada poin-poinnya ya. Tadi ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu bagian contoh dari peraturan kelas. Nah, kalau bahasa pada keyakinan kelas, itu tanggung jawab. Nah, inilah kebajikan universalnya, kebaikan universalnya ini tanggung jawab keyakinan kelas. Nah, jadi kita ganti kata-katanya singkat, padat, jelas. Seperti di sini dilarang mengganggu orang lain. Kalimatnya kita ganti menghormati orang lain. Nah, tadi seperti dikatakan Pak Mas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kita menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, kenapa berkomitmen? Artinya dengan adanya komitmen bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa datang tepat waktu itu merupakan tanggung jawab dan menghormati orang lain, sehingga kalau dia datang telat ketika orang lain sedang belajar, tentunya akan mengganggu fokus teman-temannya dalam belajar. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, bully dan segala macam.
Jadi bahasa dalam keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain, ya, keselamatan, menghormati orang lain. Nah, di sini ada kira-kira ada kebutuhan dasar manusia apa yang sedang yang dihindari itu. Ya, penguasaan ya, penguasaan keselamatan ya. Artinya kekerasan itu kan menunjukkan penguasaan. Nah, kemudian misalkan nih untuk SMA cocoknya ya, dilarang menggunakan narkoba. Walaupun ini di SMA, tapi kan kenyataannya di lingkungan sekarang, nauzubillah ya, banyak kita lihat. Jadi ini menyangkut dengan kesehatan. Jadi si anak ini meyakini bahwa, atau seorang individu dapat meyakini bahwa dia akan terganggu kesehatannya jika menggunakan obat-obat terlarang tersebut. Nah, jadi dari diri sendiri tahu, oh, saya nggak akan menggunakan itu, saya nggak akan mencoba pun, saya tidak akan terjerat ke arah tersebut. Karena apa? Dampak yang akan saya alami ke depan yaitu kesehatan saya bisa terganggu, ya, kesehatan jiwa, kesehatan fisiknya akan terganggu. Jadi dari diri dia sendiri sadar bahwa hal yang akan dilakukan itu salah. Jadi konsekuensinya tahu dia. Konsekuensi dari dia menggunakan barang-barang terlarang itu bahwa dia akan terganggu kesehatannya, terutama secara mental. Kemudian ada contoh lain lagi, bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini kebijakan universalnya yaitu menghormati orang lain atau bersabar. Nah, kemudian gunakan masker, itu juga berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan ya. Kalau kesepakatan apa? Berjalan ketika di kelas atau di teras. Nah, kayak gitu kan. Untuk apa dia berjalan, tidak berlari? Nah, dia sadar kalau dia berlari-lari menabrak temannya, kesenggol tiang, kesenggol tong sampah atau yang lainnya, kesenggol dengan temannya yang lain akan menyebabkan dia terluka atau sebagainya. Sehingga ada hal bahwa itu datang dari dalam dirinya. Nah, jadi dia merasa dia akan akan terganggu keselamatannya, akan terluka kalau misalnya melakukan hal tersebut. Jadi konsekuensinya ada. Nah, itu dia. Ya, Bapak Ibu ya. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan. Ya, silakan Pak Mas, apa yang mungkin ada permasalahan dari Pak Mas? Izin bertanya, Iya, Pak Mas, silakan. bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kelas awal? Ya, bagus. Ya, dengan anak kelas awal. Jadi permasalahannya anak kelas 1 ya. Ya. Anak kelas 1 membaca belum bisa. Ya, saya praktek kemarin di kelas, anak-anak bisa menulis, ya kan? Anak-anak bisa menulis. Nah, jadi bagaimana dengan kelas awal yang belum bisa menulis? Nah, jadi Bapak Ibu di sini di kelas awal sebenarnya kan caranya ada sama kita sendiri. Itu kan tidak harus menulis sebenarnya, bisa kita kasihkan gambar, emoticon, segala macam. Jadi misalnya ibu kasihkan gambar anak-anak yang memang sedang misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, kan ada emoticonnya, dia sukakah, tidak sukakah, atau biasa saja. Nah, jadi bisa ibu, walaupun untuk kelas awal, atau kita komunikasikan secara verbal saja, kita sepakati, tapi nanti kita tuliskan atau kita kita buat nanti untuk kita tempelkan di kelas itu dalam bentuk gambar. Nah, untuk membuatnya dalam bentuk gambar kan kita sudah bisa ya, kita menggunakan aplikasi Canva. Nanti saya bisa kita saling nanti sharing di kesempatan lainnya bagaimana misalnya kita menuangkan kesepakatan kelas, bagaimana kita mencari gambar-gambar yang pantas, yang sesuai gitu ya, yang cocok untuk membuat kesepakatan per kelas. Nah, sebenarnya di sini adalah kreativitas kita masing-masing. Nah, kita lebih tahu bagaimana keadaan kelas kita. Karena di awal kita sudah melakukan asesmen awal apa potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita.
berapa orang anak yang memang inklusif, berapa orang anak yang ada mungkin yang cerdas emosionalnya, ya kan, kita sudah tahu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas ini kita pokoknya kreatif kita saja. Nah, tapi nggak masalah Bapak Ibu, nanti untuk prakteknya kita bisa mempraktekkan lagi, karena memang kemarin itu Ibu Kepala Sekolah sudah mengatakan bahwa setelah kegiatan diseminasi ini beliau berharap kita melaksanakannya. Jadi nanti beliau akan melakukan supervisi juga ke kelas tentang pelaksanaan ADM kita. Jadi beliau mau di kelas kita masing-masing sudah ada kesepakatan kelas dan lainnya. Jadi saya pun sedang belajar, dan kita sama-sama belajar, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya, sudah jelas Bapak Ibu ya. Sampai di sini. Sudah ke tadi poin keempat ya. Nah, kita lanjutkan poin kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, ini paling menarik sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Ini tampilannya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, jadi guru sebagai penghukum, jelas ya. Kenapa kamu tidak pakai kaos kaki? Nah, ya kan? Kenapa pula? Kenapa ini? Kenapa itu? Nah, itu adalah posisi yang cocoknya di sini, Bu ya. Kemudian juga dia nggak jauh beda sebenarnya dengan pembuat rasa bersalah. Kamu itu ya, begitu ya, ada pertanyaannya. Kamu itu ya, sudah Bapak bilang atau sudah Ibu bilang harusnya pakai kaos kaki, ya. Saya juga sering, Bu. Karena di kelas saya itu kalau rambut panjang, Masya Allah. Kemarin di tugas saya tentang posisi kontrol ini, sebenarnya saya juga mengambil permasalahan tentang boy haki itu yang nggak pernah pangkas rambut, yang malas sekali pangkas rambut, sering gondrong. Nah, kemarin itulah yang saya angkat sebagai permasalahan. Tetapi di sini, kalau saya berarti sering, kalau dulu sebagai pembuat merasa bersalah. Karena apa? Boy haki, kenapa nggak potong rambut? Ya kan? Sering kayak gitu. Iya Bu, besok saya potong. Nah itulah, sering sebagai saya sendiri kalau sebelumnya sering di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau guru sebagai teman, ya paham sendiri lah Bapak Ibu ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, kayaknya saya di sinilah kalau biasanya. Guru sebagai pembuat merasa bersalah atau guru sebagai pemantau. Tapi Bapak Ibu, nah ini dia. Jadi 5 posisi kontrol ini ada identitas gagalnya, artinya kontrolnya dari luar, sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini seperti Bapak Ibu baca ini ya kan. Misalnya guru sebagai penghukum menghardik-hardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Nah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu kan mengancam. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya yang cerewet. Sudah Ibu bilang kan begini bla 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 bla, tetapi kamu itu. Kemudian Ibu kecewa sama kamu. Sudah Ibu ingatkan tapi kamu tidak tidak melaksanakannya. Nah, di sini inilah kontrol dari luar, artinya dia akan melakukan disiplin atau target melakukan aturan itu, mengikuti peraturan karena memang dia untuk menghindari hukuman. Selanjutnya kalau sebagai teman dan pemantau. Nah, di sini lebih ke arah kontrol dari luar juga. Itu tadi, lebih mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita berada di posisi ini. Nah, bagaimana posisi apa yang memang harus kita jalani sebenarnya? Jadi di sini dianjurkan kita berada pada posisi manajer. Kenapa? Pada posisi ini anak dapat menghargai diri sendiri. Artinya dia di sinilah identitas berhasil ataupun sukses. Jadi dia dapat mengontrol diri. Jadi, nah di sini dia dapat hasilnya dapat menguatkan kepribadian anak. Nah, jadi posisi kontrol restitusi yang terbaik yaitu di antara kelima posisi tersebutlah kita berada pada
posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nah, di sini artinya apa? Guru tidak memveto anak, tapi guru bersama murid itu mencari solusi. Solusinya dari si anak sendiri. Kamu sudah menurut kamu yang kamu lakukan benar apa salah? Nah, begitu. Jadi benar Bu atau salah Bu? Nah, di sini tentunya siswa lebih dilibatkan. Nah, posisi selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, itu dia Bapak Ibu. Dampak baiknya, jadi anak itu menjadi lebih bertanggung jawab. Dia tahu dirinya seperti apa. Jadi tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada harus diingatkan, dia akan akan terbiasa dengan dirinya sendiri. Sebagaimana misalnya kan kita menitip anak, misalnya bukan menitip ya Bu ya. Kita sekolahkan anak kita misalnya di maaf. Kita menyalahkan anak kita misalnya di pesantren. Nah, ya kan? Insyaallah karena memang kebiasaannya dia mungkin nanti kita tidak perlu mengingatkan lagi dia untuk sholat, untuk menjaga waktu, ya kan? Salat ke masjid, itu rasanya kalau anak laki-laki salat ke masjid itu dia akan menjaga sendiri. Kenapa? Memang sudah terbentuk pada dirinya sendiri. Nah, itu dia. Jadi dianjurkan sekali kita berada pada posisi manajer. Ya Bapak Ibu, ini poin terakhir Bapak Ibu ya. Mengingat waktu pun sudah hampir zuhur Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan sedikit lagi, yaitu segitiga restitusi. Kemarin ada anak-anak mengatakan, Bu Khairun buat filem. Nah, kan ketika saya buat penanganan tahapan dalam segitiga restitusi. Apa itu tahapan dalam segitiga restitusi? Nah, kebetulan kemarin itu tumbal saya itu si Baihaqi. Nah, kenapa? Rambutnya gondrong, sudah 1,5 bulan sekolah aktif semester ini, hampir 1 bulan ya, hampir 1,5 bulan, 1 bulan lah kita katakan, tapi rambutnya masih gondrong. Ada dia pangkas rambutnya, cuma pinggir-pinggirnya saja. Jadi kebetulan kemarin itu dia yang terciduk menjadi korban saya. Nah, jadi di sini korban dalam arti tanda petik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa itu tahapan segitiga restitusi? Nah, seperti gambar segitiga ini bahwa tidak ada putus-putusnya. Jadi ketiga hal ini tidak bisa terpisahkan. Nah ya, seperti ini di sini. Jadi apa saja? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yaitu kita dengan murid tidak menghukum, tidak menuduh, tapi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah atau tidak? Nama saya Badriah, Kemudian, guru wali kelas 3 SD Negeri 9 Sawang. Juga Setelah mengikuti penerapan tentang budaya positif, banyak hal yang menambah pemahaman saya, terutama pada penerapan posisi kontrol guru. Selama ini, saya cenderung lebih berperan sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau, serta dalam menangani masalah pun belum menjadi guru yang berperan sebagai manajer. Insya Allah ke depannya saya akan mempelajari lebih lanjut bagaimana penerapan segitiga restitusi sehingga saya dapat menerapkan kepada anak didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah SPD, guru kelas 1 di SD Negeri 9 Sawang. Saya sangat senang berkesempatan bisa mengikuti kegiatan diseminasi bersama Ibu Khairunisa. Insya Allah kedepannya saya akan belajar menempatkan diri saya sebagai manajer sehingga saya dapat lebih bijak dalam menyelesaikan ketika dia melakukan permasalahan yang ada di kelas saya.
Terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi dari wabarakatuh. kesalahan dia, dari pelanggaran dia apa. Jadi dia sendiri, dia yang mengungkapkan kesalahannya. Assalamualaikum Dia yang warahmatullahi menceritakan apa permasalahan wabarakatuh. penyebabnya. Nama saya Dini. Saya sekarang duduk di kelas 5 SD Negeri 11 Sawang. Saya merasa senang karena diajak membuat keyakinan kelas. Saya merasa apa yang saya inginkan di kelas bisa tercapai. Supaya apa? Kami meyakini bahwa membuli teman merupakan sikap yang tidak menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa. Saya sangat senang dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas sehingga kami merasa bahwa kesepakatan yang sudah kami buat maka kami sendiri yang mematuhinya dan kami juga bisa memutuskan sendiri konsekuensi jika kami melanggarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lekas bergerak dan mari kita sama-sama menggerakkan mutu pendidikan di sekolah kita ini terutama dan untuk pendidikan Indonesia secara umumnya. Jadi baiklah Bapak Ibu, karena memang waktu zuhur sudah tiba ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.